Salam kebajikan buat kita semua. Tuhan mengasihi dan menyayangi orang yang baik hati dan tahan menderita. Membina diri harus memiliki semangat yang tanpa pamrih. Tidak peduli bertemu ujian lancar, ujian tidak lancar, ujian terbalik, ujian harta atau finansial, ujian kearifan dan ujian erotis. Tetap semuanya harus bisa melewati ujian atau cobaan tersebut. Berapa banyak ujian yang didapatkan, maka akan melewati beberapa banyak gerbang ujian tersebut. Baru akan mengetahui seberapa besar pencapaian atau kemampuan kita. Mengapa hari ini dan proses pembinaan diri dan melaksanakannya? Menjalankan ketuhanan sering mendapatkan hinaan, fitnahan, dan ketidakpuasan dari orang lain. Ini dikarenakan karakteritas maupun campur tangan atau gangguan dari kekuatan karma kehidupan lampau. Semuanya ini berpengaruh. Tuhan mengasihi dan menyayangi orang yang baik hati dan tahan menderita. Jika nasib kurang baik atau kurang bagus, membina diri bisa mengubah nasib kita. Dengan membina diri, bisa mengubah nasib kita. Dari nasib yang kurang baik akan menjadi baik. Dari yang baik akan menjadi semakin baik. Tuhan juga akan menggunakan ujian untuk menguji kita. Untuk melihat apakah kita benar-benar memiliki ketulusan hati untuk membina diri. Jika tidak tahan menghadapi ujian atau cobaan yang kita hadapi, maka yang rugi adalah kita sendiri. Sekarang ada jodoh dan kesempatan untuk membina diri, maka harus baik-baik mempergunakan kesempatan ini, karena kehidupan manusia sangat singkat. Dalam membina diri dan melaksanakan ketuhanan, harus menegakkan cita-cita yang teguh, menjaga dan perhatikan sila atau pantangan dengan baik, mengubah semua tabiat buruk yang di dalam diri, perbanyak menjalankan kebaikan atau kebajikan, baru bisa terhindar dari bencana dan bisa mengubah nasib manusia. Membina diri bisa merubah nasib. Sebagian orang tidak mengetahui asal-muasal dari nasibnya sendiri. Pergi meramal nasib hanya menghasilkan sebuah tahayul saja dan tidak akan bisa merubah nasib kita. Dalam pandangan seorang pembina diri, membina diri itu sebenarnya bagian dari nasib kita. Kalau kita sudah membina diri, meramal nasib juga tidak akan tepat lagi. Nasib itu bisa dirubah,
Tetapi orang awam berpikir bahwa nasibnya itu adalah pemberian dari langit atau Tuhan, tidak tahu bahwa nasibnya berasal atau diciptakan dari dirinya sendiri. Garis kehidupan dan garis kebijaksanaan berada di tangan siapa? Ada di tangan sendiri. Membina diri sebenarnya sedang menciptakan nasib yang akan datang. Jika kamu ingin mempunyai nasib yang bagaimana, tentu saja kamu harus mengeluarkan pengorbanan dan bukan pergi meramal nasib. Bagaimanapun kita meramal nasib, tentu saja tidak akan bisa merubah nasib kita menjadi lebih baik. Tetapi dengan cara kita membina diri, semakin membina nasib kita akan semakin baik. Misalnya, kamu ingin menjadi kaya raya, maka harus perbanyak beramal atau berdana. Jika kamu ingin panjang umur, maka kamu harus menyayangi kehidupan, perbanyak menolong makhluk hidup, harus bervegetarian murni. Jika kamu ingin mendapatkan dukungan dari semua orang atau masyarakat, maka kamu harus memupuk jodoh baik dengan semua orang, harus berkorban demi makhluk hidup. Dengan kata lain, membina diri sudah mengubah semua nasib yang ada. Pergi meramal nasib juga tidak akan tepat lagi. Dan hasil ramal tersebut merupakan perwujudan dari kehidupan yang lalu dari orang tersebut. Ini dikarenakan hasil dari setiap kehidupan lalu. Meskipun ingin meringankan nasib buruk yang ada, itu juga harus dimulai dari langkah membina diri. Bukan dengan mengeluarkan uang untuk mengatasinya. Hanya bisa mengandalkan pembinaan yang tulus dan kebaikan yang sejati, mengubah semua tabiat buruk yang ada pada diri kita. Baru bisa masalah besar diperkecil dan masalah kecil ditiadakan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia.